Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Avoy Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is me, man, yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngandus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan seperti biasa, kembali lagi di konten Kamis Gerimis. Tapi sebelum jauh, gue mau ingatkan dulu ke kalian untuk follow dulu Avoy Podcast di Spotify. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik, cerita-cerita menarik, cerita-cerita panas yang terjadi di FW Podcast. Tapi sebelum itu gue mau minum dulu. Dan apa ya, hari ini Kamis, gue record di hari H. Dan ternyata di luar juga kayaknya udaranya cukup mendung-mendung sayu, malu-malu gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin di hari Senin kemarin bareng siapa ya kemarin gue? Oh, no name, nggak bisa disebutkan namanya. Boleh dengerin dulu dan jangan lupa juga yang kalau kalian mau kirim cerita boleh langsung DM ke @OFW Podcast untuk dibacakan ceritanya Kamis Gerimis di podcast. Dan gue udah cari beberapa cerita yang masuk dan ternyata ada satu orang yang ngirim cerita lagi, dia orang yang sama. Kayaknya bentar gue cek dulu. Ini lanjutan cerita nih dari episode ke 155 kemarin, yang judulnya Jilat Menjilat Pakai Madu Biar Tambah Nikmat. Nah, dia menceritakan nih, kayaknya nih dia ngelanjutin ceritanya bareng si ceweknya lagi nih. Tapi ya udahlah ya, biar nggak, gue tahu lu pada nggak sabaran kan, gue tahu lu pengen cepet-cepet dengerin kan gimana kelanjutan ceritanya dan kisah hidupnya dia ketika setelah ditinggal nikah sama dia, sama Ambar ya. Iya, Ambar kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita bacakan ya. Dan begini ceritanya. Halo bang, ini gue yang waktu itu ceritain kisah hidup gue sama Ambar katanya. Gue mau lanjutin cerita gue setelah ditinggal nikah sama dia. Jadi waktu itu setelah Ambar nikah gue berusaha untuk move on. Oh iya, sebenarnya dia ngirim undangan ke gue tapi gue nggak bisa datang. Soalnya waktu itu ada makrab UKM gitu dan harus nginep. Mungkin si Ambar mikirnya gue marah dan benci sama dia. Di lain sisi gue juga nggak sanggup ketemu dia lagi. Gue udah terlalu bawa perasaan sama dia. Bahkan mau WhatsApp ngucapin selamat aja gue nggak sanggup. Sedih banget. Beberapa semester kemudian gue deket nih sama temen UKM kampus namanya Dewi. Kita sering makan siang bareng di kantin. Kita ngerasa cocok pas ngobrol karena dia ternyata suka nulis sama kayak gue. Bedanya dia suka nulis berita, esai, dan opini gitu. Kalau gue suka nulis fiksi dan puisi. Gue sering bantu dia liputan berita ngedit tulisan dia sebelum dikirim ke web UKM. One day, suatu hari pas kita ngobrol di WhatsApp, dia ngirimin gue stiker blog dan cium gitu. Lama-kelamaan gue curiga dong, kayaknya dia suka sama gue. Terus gue nanya buat mastiin aja nih ke dia. Karena kejadian gitu sering banget dia lakuin. Kayak makin lama makin intimate gitu, tapi cuma di WhatsApp. Lo tertarik sama gue? Tanya gue. Terus dia balas, besok aja dibicarain. Nah, esoknya kita ketemuan di kantin. Gue tanya lagi dong, kenapa? Karena gue penasaran dan males cuman kode-kodean. Terus dia jelasin kalau dia emang suka beneran sama gue. Jujur saat itu gue gak ada perasaan apa-apa sama dia, tapi gue butuh banget teman dan kasih sayang gitu. Di situ gue memastikan lagi biar dia nggak salah tafsir sama perasaan dia sendiri. Gue ngiranya dia cuma penasaran doang sama gue karena gue selama ini baik sama dia. Tapi dia tetap kekeh dan yakin sama perasaannya. Di situ gue cuma bisa bilang kalau gue butuh waktu untuk menentukan status hubungan ke depannya. Mau gimana? Beberapa hari kemudian gue ngajak dia untuk ngobrol tapi di tempat yang private. Di situ gue terus terang pengen deep talk gitu buat bahas hubungan kita selanjutnya. Masalahnya sekarang gue ngekos berdua sama temen cowok gue, nggak mungkin kalau gue ajak ke kos. Nah, dia tiba-tiba nawarin kalau di tempat karaoke gimana. Di situ gue mulai pikiran dia kayaknya nggak masalah deep talk di tempat private kayak gitu. Bentar, Rika, tempat karaoke bisa deep talk bukan nyanyi anjing. Oke.
Ya udah gue tawarin aja kalau di hotel aja gimana. Awalnya dia nolak karena takut, di situ gue fine aja, gue nggak maksa, gue cuma nawarin. Gue bilang aja ke dia kalau gue juga pengen kadal biar lebih enak ngobrolnya. Seminggu kemudian dia bilang mau, katanya beberapa malam batin yang melawan tapi di sisi lain dia juga pengen. Dan hari Senin kita bolos kuliah, pagi-pagi kita berangkat ke hotel murah di perbatasan kota. Rencana kita cuma setengah hari doang, sore pulang nggak nyampe nginep. Dan waktu itu hujan turun pas kita sampai. Di situ gue deg-degan banget. Kita udah kayak suami istri yang baru pulang kerja, soalnya kita dapat sisa hotel paling luas di situ. Komplit ada ruang tamu, kamar mandi, balkon TV, dan sofa gede banget. Tapi murah karena cuma setengah hari. Langsung dong kita rebahan. Dia nggak canggung meluk gue. Kita kadang sambil ngobrol beberapa jam. Jujur di situ gue nggak fokus sama obrolan kita. Darah di kepala gue kayaknya turun semua kalau selangkangan. Di situ Dewi nggak canggung juga lepas hijabnya. Rambutnya gue elus, gue mikir dong dia nggak masalah gue ajak hotel. Di kamar berdua doang dan pelukan, orang waras mana yang pikirannya yang nggak mengarah ke macam-macam. Pelan-pelan gue ciumin keningnya, terus turun ke pipinya, terus lalu ke bibirnya. Dia merem, kelihatan banget kalau dia juga nikmatin. Di situ dia cuma diem, katanya itu ciuman pertama dia. Gue kaget dong. Gimana ceritanya cuma cewek kayak dia yang bahkan ciuman aja belum pernah kok mau diajak ke hotel. Terus gue bisikin, mau nggak gue ajarin cara ciuman. Gue ingat banget gimana dulu Ambar respon ciuman gue. Gue jadi paham gimana cara memberi dan menerima ciuman, gimana cara merespon kalau lidah masuk dan sebaliknya. Di situ Dewi sambil senyum sambil ngangguk juga. Gue ajarin pelan-pelan, gue suruh julurin lidah, gigit bibir, ngelum lidah dan lain-lain. Lama-lama dia jadi terbiasa dan bisa ngikutin suasana. Tangan gue mulai ngelus pundak dia, gue bisa ngerasain dia udah sange banget. Badannya panas, gue jelatin lehernya terus turun ke pundaknya. Dia masih pakai baju, di situ gue nggak mau buru-buru, biar dia sendiri yang merespon. Jilatan gue mulai turun ke bawah, ke dada atasnya, BH-nya gue lepasin dari belakang. Gue hafal gimana cara ngelepasin BH pelan-pelan dan lembut, tanpa ngelepasin baju. Payudaranya Dewi nggak segede punya Ambar memang, tapi lebih kencang. Di situ gue mulai masuk ke bajunya, nyiumin putingnya pelan-pelan. Semua yang pernah gue lakuin ke Ambar, gue lakuin lagi ke Dewi. Dewi mulai ngos-ngosan nih guys. Jempol tangan kanan gue dimut sama dia. Gak tahu tuh dia belajar dari mana. Karena kepala gue susah masuk, gue angkat bajunya ke atas. Dewi gak ngelawan. Dia malah ngikutan untuk ngelepasin baju gue. Di situ gue kayak dapat lampu hijau buat langkah lebih jauh. Kedua putingnya udah merah. Perutnya juga udah penuh cupang. Celananya mau gue turunin tapi dia nahan. Dia memandangin gue sambil geleng-geleng. Terus gue bisikin, cuma jari doang kok. Ya udah, karena dia nggak mau, gue masukin aja tangan kiri gue ke bawah. Sumpah bulunya lebat banget, jadi gue masuk aja susah. Pas gue masukin jari telunjuk gue, dia bilang udahan, katanya sakit. Di situ gue agak kecewa tapi udahlah. Mungkin karena dia masih virgin dan baru pertama kali juga. Kita lanjut ciuman. Makin lama makin panas dan dia mulai bisa mengimbangin. Dewi mulai menjepit paha gue gue pakai pahanya. Lama-lama dia gesekin sendiri selangkangan dia ke paha gue. Gue pikir aneh sih, tapi katanya enak. Dia kayak mengenjan beberapa kali. Gue cuma ngikutin irama dia. Kita masih pakai celana tapi atasan gue udah dilepas semua. Kita nggak keringetan sama sekali karena udara dingin banget. Dewi nggak canggung meluk gue kenceng. Dadanya ke dada gue, kulit ke kulit. Iyalah bos. Dari awal gue cuma memprioritaskan kenikmatan buat dia. Gue memprioritaskan diri kayak pelayan di situ. Dia maunya apa, enaknya. Itu mungkin pengalaman pertama buat dia. Hari itu kita nggak sampai klimaks. Kita udahan karena udah mau sore dan belum sholat juga. Pas mau udahan gue mau buka celana tapi dia nolak. Awalnya gue pengen ngajarin dia biji. Di situ sebenarnya kepala gue pening karena nggak sampai orgasm, tapi gue tahan. Karena jam ibadah dan mau habis, kita buru-buru mandi. Situ gue nawarin dia buat mandi bareng. Gue inget banget pas gue sama Ambar dulu mandi bareng. Niatnya gue mau ngajarin juga ke Dewi, tapi dia nolak. Padahal di rumah gue udah nyiapin perlengkapan mandi komplit. Ya udah, gue nggak mau maksa. Mungkin dia masih takut dan butuh waktu. Selesai mandi kita soal badan masing-masing karena tempatnya sempit. Setelah beres kita lanjut ke ada lagi. Walaupun kita berduaan di hotel, kita tetap menjaga sholat cuy. Keren anjing. Keren. Salut gue.
Nah, di sisi kadel yang kedua kita mulai ngobrolin hal serius. Di situ kita buka-bukaan mau kayak gimana hubungan kedepannya. Gue ngomong jujur kalau perasaan gue ke dia belum 100%. Di situ dia kayak sakit hati banget. Tapi ditahan. Gue bilang jujur kalau gue masih belum bisa move on dari pasangan gue sebelumnya. Di situ gue nggak nyebut nama Ambar. Jujur menurut gue Dewi itu tipe cewek yang mature secara mental. Mature itu dewasa secara mental. Dia bilang ke gue kalau nggak apa-apa kalau belum 100% suka sama dia. Paling tidak gue ngomong jujur di awal. Dia juga bilang akan ngasih waktu ke gue untuk menyembuhkan rasa itu. Nah di situ gue ngerasa dia benar-benar jatuh cinta banget sama gue. Mungkin karena kita udah temenan dan ngabisin waktu bersama cukup lama. Mungkin benar kata orang, nggak ada cewek cowok yang bisa murid sahabatan. Pasti ada salah satu yang baper. Hari itu kita pulang agak malam, sesampai di rumah kita gak chat sama sekali. Mungkin dia agak kecewa sama gue, sedangkan gue juga gak enak mau chat duluan. Gak tahu apalagi yang mau dibahas. Di kampus kita ketemu kayak biasa, kayak kejadian kemarin gak pernah terjadi. Jujur gue takut dia menyesal dan menganggap pengalaman kemarin itu kenapa yang jadi terburuk. Tapi gue gak berani tanya langsung. Anehnya lama-kelamaan dia malah mulai memperlakukan gue kayak pacar. Chat rutin, manggil gue sayang, malah minta video call, bahkan sampai ngajak bikin rencana jangka panjang, visi misi bareng dan komitmen. Di situ gue merasa Dewi terlalu dalam jatuh cinta dan berharap sama gue. Bahkan gue nggak mau menjalin hubungan sama dia sampai sedalam dan sepanjang itu. Tapi di situ gue benar-benar belum ada rasa sama dia. Beberapa minggu kemudian gue ngajak Dewi ke hotel lagi, tapi tempatnya beda. Biar ada suasana baru. Kali ini Dewi nggak pikir panjang, padahal sebelumnya dia bilang nggak mau melakukan hal seintim itu lagi. Tapi di situ gue bilang ke dia kalau gue ngomong serius dan mesti di tempat private. Di hotel itu kita kadal sambil ngobrol ringan. Dewi udah bisa mengikuti suasana, nggak butuh waktu lama, kita udah ciuman dan kali ini udah bahkan lumayan jago nih dia nih. Bahkan dia juga lebih respon pas gue nyumin pundak dan lehernya. Dia juga ikut bales ketika kita saling jilat lumayan lama. Dia kayak kekeh nggak mau sampai penetrasi atau buka celana. Bahkan dia nggak mau pegang penis gue, cuman foreplay doang. Lagi-lagi gak sampai orgasm, kita saling menahan. Karena kepala gue pening, gue akhirnya mandi. Setelah pikirnya agak lega, kita duduk di kasur ngupas kuaci sambil ngobrol. Hari itu sebenarnya gue pengen bikin Dewi agak mengurangi rasa cintanya sama gue. Biar kita bisa start bareng-bareng dari nol. Biar gak salah satu cinta yang berlebihan. Gue takut dia terlalu berharap dan sakit hati, karena gue juga gak bisa jamin bisa jatuh cinta penuh sama dia. Meski dia ngasih waktu ke gue. Gue haus, gue minum dulu. Anjing. Di situ gue mengumbar banyak keburukan gue, dari masalah keluarga gue yang berantakan sampai pengalaman gue sama pasangan gue sebelumnya. Iya, gue udah nggak percaya gue pernah berhubungan sama cewek lain sebelumnya. Anehnya di situ dia nggak terkejut, dah biasa aja. Malah menurutnya masuk akal sama perlakuan gue selama ini. Dia juga merasa wajar karena gue cowok. Gue makin kehilangan akal dong. Bahkan aib gue nggak mempan bikin dia mundur. Di pikiran gue pengen ajak Dewi untuk jadi FWB aja, nggak sampai bawa perasaan. Soalnya gue lihat dia juga butuh apa yang gue butuh. Tapi dia kayaknya nggak mengenal konsep itu. Beberapa hari kemudian Dewi bilang kalau nggak mau lagi ke hotel dan seintim itu lagi. Dia merasa bersalah sama orang tuanya dan oh iya, Dewi itu tipe yang diproteksi banget sama keluarga. Jam 4 sore aja udah ditelepon kalau belum pulang. Tapi di sisi lain Dewi menurut gue ada cukup dewasa untuk menentukan sesuatu meskipun sering pelin-pelan dan berubah. Dewi bilang jujur kalau pengen cuddle dan intimate di hotel juga, tapi dia juga prinsip mesti dijaga. Nilai-nilai dari orang tuanya ditambah menurut Dewi intimate tanpa perasaan itu rasanya ganjil. Demi apa di situ gue keinget sama yang gue pikirin dulu sama Ambar. Dulu gue bilang namanya juga making love, ya pasti pakai love. Gue juga merasa Dewi kadang bilang nggak mau intimate sama gue karena gue nggak pakai perasaan yang sama kayak dia. Gue maklumi sih. Soalnya gue udah ngalamin juga gimana dulu Ambar seks sama gue tanpa perasaan yang sama. Bagi Dewi sembuh yang sex is sex, love is love. Tidak berlaku itu juga yang gue yakinin dulu pas sama Ambar. Tapi gue sadar gue butuh itu, gue butuh apa yang udah Ambar ajarin ke gue. Gue butuh sentuhan, kiss seks meski belum ada perasaan. Sejalannya kayak ini gara-gara Ambar deh. Gue udah terlanjur merasakan dan sekarang jadi butuh banget Ambar mah. Enak banget bang. Tiap hari bisa karena udah nikah. Halah nasib gue gimana. Sekarang posisi gue sama Dewi gini. Dewi gak mau seks karena dari orang tuanya dan karena gue belum ada perasaan sama dia. Sementara itu gue takut merusak nilai itu dan
nggak bisa tiba-tiba menumbuhkan perasaan gue. Sebetulnya kalau gue mau jadi brengsek sih bisa bang. Gue bisa menerobos nilai-nilai orang tua Dewi karena Dewi tipe yang logis dan bisa mengalir kalau udah sange. Gue juga bisa bohong sama bilang kalau gue cinta sama dia tapi gue belum bisa. Mungkin gue aja yang salah berhubungan sama Dewi yang latar belakangnya berbeda. Awalnya aja udah salah, udah bawa perasaan dan cuma satu pihak doang. Visinya juga udah beda. Dewi butuhnya hubungannya serius, gue butuhnya yang lain. Gue nggak suka sama Dewi, gue suka berhubungan sama dia, ngobrol bareng, mengerjakan sesuatu bareng, tapi gue belum bisa mengasih perasaan penuh gue ke dia. Akhirnya masalah ini gue obrolin ke Dewi setelah terbuka mungkin. Karena gue percaya inti dari hubungan itu adalah komunikasi. Akhirnya kami sepakat ngasih batas waktu untuk menentukan perasaan gue. Jadi kita memilih waktu pertengahan tahun buat menemukan rasa ke dia. Misalnya di bulan Juni gue masih belum bisa move on dari Ambar 100%. Sama Dewi kita udahan. Di situ gue gak menyebut nama Ambar. Gue cuma bilang ada cewek yang bikin gue belum bisa move on. Ini kita sepakati supaya sama-sama enak. Dia gak buang-buang waktu cuman buat gue. Gue juga gak memaksakan perasaan gue. Misal di bulan Juni gue masih belum cinta sama dia, kita pisah secara hubungan tapi tetap temenan biasa. Jadi dia tetap bisa bikin komitmen sama orang lain, gak perlu nungguin gue kelamaan. Tapi kalau gue tumbuh perasaan ke dia, ya udah kita lanjutin, udah serius bikin komitmen. Dan intinya selama proses menuju bulan Juni kita seharusnya FWB-an karena Dewi pakai perasaan dan itu tidak sehat menurut gue. Jadi perlu dibatasi waktunya, mungkin bisa jadi setelah baru FWB kontrak. Nah selama itu proses menunjukkan bulan Juni itu kita menghadapi banyak kontradiksi. Dewi selalu mengungkit perasaan gue ke dia. Gue kayak setiap gue ngajak ke hotel dia selalu merasa gak nyaman karena cuma dia yang pakai perasaan sementara gue enggak. Tapi dia secara jujur bilang suka banget kadal, pelukan dan ciuman. Bahkan kadang di tempat umum pun dia suka meluk gue. Menurut gue Dewi emang hyperaktif orangnya. Bahkan dia yang mulai seks video via WhatsApp pertama kita, dia gak canggung. Dan suatu hari dia mampir ke kosan gue, kebetulan temen gue lagi pulang. Kita janjiin mau bikin mie bareng, dia habis pulang kerja terus langsung ke kosan gue. Sambil nunggu mie matang kita kadal di kasur, kita kayak udah biasa mulai ciuman, saling raba dan menjelaskan di sini. Terakhir pas di hotel Dewi gak mau kalau disuruh dijelatin dada gue. Tapi dia mulai mau dan terbiasa karena gue juga sering jelatin dada dia. Kita punya prinsip semuanya masih saling, artinya sama-sama enak, gak boleh salah satu aja yang enak. Setelah mulai sampai dia sampai ke perut gue mulai masuk tangan gue ke celana dia, gue mulai colmekin dia sambil ciuman. Dia juga respon memegang Johnny gue sambil ngelus-ngelus. Tapi gue bisikin gue nanti aja. Soalnya gue mau dia dulu yang orgasm. Di situ gue colmekin dia sampai orgasm 2 kali. Setelah dia kecapean, gue arahin tangan dia ke Johnny gue. Itu pertama kalinya gue berani minta dia enakin karena sebelumnya gue fokus ngenakin dia aja. Di situ gue ajarin dia untuk BJ, dia agak malu-malu dan canggung. Kuluman pertama dia mual, dia lari di kamar mandi kata asin dan kayak ada benda asing masuk ke mulut. Dan gue memaklumi. Kuluman kedua dia masih nggak bisa. Dia masih mual. Ya udah hari itu gue cuma kentang. Malamnya dia diminta maaf ke gue. Terus dia minta link video adegan BJ di Twitter, katanya mau belajar. 2 minggu kemudian gue mampir ke toko kecil tempatnya kerja. Niatnya gue cuma bertanduk karena hujan. Waktu itu sore Dewi shift sendirian dan kita ngobrol di gudang karena tokonya sepi. Di situ dia tiba-tiba meluk gue, respon dong, gue nyiumin dia dan dia juga mengimbangi. Selama ciuman gue meraba punggung di balik seragamnya dan sampai kemis V-nya dia tuh udah basah. Tapi karena gudangnya sempit kita kesulitan, soalnya juga nggak bisa kalau mau buka celana. Gue colmek dia bentar nggak sampai orgasm karena dia bilang udahan. Karena gue pening, gue ngarahin tangan Dewi ke celana gue dan dia ngerespon nih guys. Dia mulai ngelus Johnny, gue masukin tangannya ke dalam celana. Nah pas di gudang itu gue nawarin ke dia mau nggak. Dia ngangguk. Awalnya gue ragu tapi dia muntah lagi. Tapi kayaknya Dewi mau mempraktikkan video yang pernah gue kasih. Terus gue berdiri dong, gue Johnny pas ke muka Dewi. Di situ Dewi udah mulai terbiasa, nggak mual sama sekali. Pas gue orgasm dia agak muntah-muntah. Di situ salah gue sih yang nggak ngasih tau kalau mau keluar. Harusnya gue nggak gue keluarin dalam mulut. Gue minta maaf. Beberapa kali gue ke tempat dia kerja minta melakukan hal yang sama, tapi gue melakukan hal diri pas mulut dia. Setelah beberapa kali melakukan itu, kita chat nggak sengaja masalah itu. Dia ngomong jujur kalau aslinya dia nggak suka BJ. Dia selama ini cuma nyenengin gue aja biar perasaan gue ke dia tumbuh. Dia takut kalau dia nggak nurut, gue bakalan ninggalin dia. Di situ gue ngerasain yang salah. Gue nggak mau kalau ada yang ngerasa terpaksa. Semuanya mesti jujur. Sejak itu gue nggak pernah minta dia BJ gue lagi. Kemarin-kemarin gue mikirnya dia suka dan menikmati sama kayak gue colmekin dia. Mungkin ini ya salahnya FWB pakai perasaan. Kita gak lagi memberi sesuatu karena kebutuhan tapi karena perasaan. Sejak saat itu gue merasa hubungan kami makin gak pas. Bukan hubungan yang gue cari, tapi butuh pasangan batin yang bisa membersamai dengan perasaan, yang bisa manggil dia sayang dan bisa ngucapin cinta, yang bisa chat setiap hari, yang bisa ngobrol sama orang tua, yang bisa diajak video call setiap kangen, dan yang bisa bikin komitmen ke depan. Sementara gue butuh partner biologis dan diskusi.
Posisi kita saat itu adalah pertama Dewi nggak mau sampai penetrasi karena memang itu keluarganya, tapi dia pengen cuddle dan ciuman sampai juga nggak apa-apa, so nggak sampai penetrasi. Kedua, Dewi nggak mau biji karena merasa nggak enak. Ketiga, Dewi juga butuh perhatian yang sama kayak pacarnya. Dia butuh kasih sayang yang benar-benar pakai perasaan dan butuh status yang jelas. Nah di situ gue ngerasa udah belok arahnya. Ini bukan hubungan yang sedang gue butuhin. Secara physically Dewi bukan butuh, Dewi cuma butuh kado dan ciuman. Bahkan setiap ketemu dia kayak ngasih kode gitu. Gue sih nggak apa-apa deh Jordan inisiatif seperti itu. Masalahnya gue tiap begitu pasti sange. Cuma mana yang nggak sange. Terus Johnny gue nasibnya gimana? Gak bisa dong dia ngurin doang. Misalnya minimal biar nggak kepala nggak kening. Karena kebutuhan kita berbeda dan gak bisa saling mengisi, gue memutuskan di bulan Juni untuk mengakhirinya. Jujur gue sebetulnya gak tega, karena dia udah bener-bener sayang banget sama aku. Sering gak chat aja dia gak bisa. Tapi gue gak mau memanfaatkan perasaan dia, gue juga gak mau menyakitin dia lebih lama. Gue tahu dia sakit hati setiap ingat kalau perasaan kita beda. Tapi daripada gue pura-pura di hari nanti pasti sakitnya lebih parah. Mending gue jujur dari awal. Meskipun menyakitkan dan mesti berakhir, semoga apa yang udah gue ajarin bisa bermanfaat buat Dewi. Kamu pantas untuk bahagia dan dicintai dengan penuh. Sorry habis minum. Ya pokoknya intinya adalah pada episode kali ini, kalau lu deket sama orang, satu orang yang udah bawa perasaan dan lu belum ada, ya udah lu udah harus ngekat dari awal nggak sih? Lu harus nge-state diri lu sudah harus tahu diri lu udah harus tahu kemana nanti arahnya, lu mau kemana, lu gimana. Ya mungkin masa percobaan 2-3 bulan I think it's okay lah untuk menumbuhkan perasaan ketika lu selalu bersama-sama dia, dan lu mungkin bakal punya perasaan yang sama mungkin. I don't know sih. Cuman ini kalau misalkan dalam konsepsi dan persepsi seperti ini, ketika satu orang udah menyatakan perasaannya dan udah confess ke lu dan lu malah ngajukin FWB, itu udah salah bos. Gitu. Lu malah nggak fun nanti. Lain cerita kalau misalkan udah FWB jalan awalnya nggak perasaan, tiba-tiba perasaan, komunikasi bisa jadi. Ya menurut gue ini sebuah kesalahan aja sih. Kesalahan di mana lo gimana? Lo dengan punya niat baik, pengen baik sama orang, nolongin orang, jadi tempat cerita, bantuin dia, kerjaan dia atau whatever. Cuman dia ngerasa nyaman dan punya perasaan sama lo gitu. Dan mungkin juga karena udah terlalu sayang mungkin nih. Ya gue nggak tahu juga, cuman ya udahlah. Tapi gue rasa dari semuanya pasti ada sisi positifnya, di mana cowoknya walaupun emang udah nge-state dan jujur di awal dengan membangun sebuah komunikasi dan berjujur gitu, kalau misalkan gue emang belum ada perasaan dan belum bisa sama lo mau coba nggak, siapa tahu nanti kasih gue tenggat waktu, siapa tahu gue masih bisa punya perasaan sama lo, atau enggak gue bakal tumbuh perasaan sama lo. Let's say sekarang gue emang masih belum bisa move on, daripada gue sama lo nanti takutnya lo malah gue jadikan sebagai pelampiasan semata. Ya udahlah, kita coba jalan aja. Cuman karena satunya udah terlalu baper dan satunya mintanya ya yang satu butuh cuman kiss fuck tanpa ada perasaan yang jelas, dan satunya tidak, biologis saja. But it's okay, ini pilihan lagi, balik ke kalian lagi. Ya semoga dengan ada cerita ini lu bisa menilai ataupun lu bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Let's say kalau misalkan emang lu nggak cocok, ya lu bilang aja nggak cocok. Kalau nggak bisa ya lu bilang nggak bisa gitu. Jangan lu paksain. Tapi kalau mau coba dulu, kasih tenggat waktu. Kalau misalkan emang nantinya nggak bisa, ya udah jangan dipaksain. Karena kasihan orang, masih ada orang yang bisa menuhin dia, atau masih ada orang yang bisa nerima dia dan segala macam ya. Ya. Ini orang yang kirim cerita di episode kemarin di 153 pada tanggal 23 September. Lu cek aja Kamis Gerimis tanggal 23 September. Lu boleh cek juga. Yang kalau belum mau denger ini orang yang mana, gimana ceritanya, Ambar itu siapa, Dewi itu siapa. Dewi ini ceritanya baru di sini. Yang mau dengerin Ambar lu boleh cek di episode 23 kemarin. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb. Yang mau kirim cerita boleh banget langsung kirim di @overheard FWB Podcast. Yang belum beli tiket live show Surabaya dan Bandung, lu boleh beli tiketnya sekarang di tiket.com. Oke. Dan I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan episode kali ini. Dan I'm so sorry karena waktu terbatas, gue juga lagi buru-buru. Jadi
I think it's enough. Terima kasih sudah mendengarkan. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And see you. Bye bye.